Halo Besti, selamat datang di sesi Bedah Data Krusial Algoritma Cinta. Kita semua tahu aplikasi Kencan sudah menguasai market termasuk di Indonesia. Tapi kenapa sih setelah 1000 kali swipe kita masih saja jomblo? Masalahnya bukan di profile atau foto selfie kamu. Masalahnya di algoritma cinta itu sendiri. Dia punya bug terbesar sepanjang masa. Bug itu bernama suka sama orang yang gak suka kita atau disukai sama orang yang gak kita suka. Ibarat kalau di aplikasi, kita like si A yang sempurna, si A match sama rival kita. Lalu, kita di-matchkan seseorang penguji kentut profesional dan bikin kita ingin delete aplikasinya. Tapi hari ini, kita bongkar algoritma asli yang gak ada di setting aplikasi manapun. Siap? Let's go! Pernah nggak sih kamu lagi bengong, terus tiba-tiba kepikiran, di bumi ini ada 8 miliar manusia loh, kok bisa-bisanya aku nyangkutnya sama dia? Apa ini semua murni takdir kayak di sinetron? Atau jangan-jangan cinta itu punya rumus, punya algoritma? Kayak matematika tapi ya jelas lebih bikin pusing. Nah, kali ini kita bakal coba jadi detektif cinta dan kita bedah barang-barang algoritma misterius ini. Oke, siapin posisi nyaman. Ini dia agenda kita. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa harus dia? Terus kita ngintip sedikit teori psikologi, kita bongkar masa lalu, lihat sains di balik rasa deg-degan, mampir sebentar ke dunia dating apps, dan yang terakhir, kita rangkum semuanya jadi contekan praktis. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Cinta punya pola? Nah, ini nih pertanyaan keramat yang jadi awal dari semua pembahasan kita hari ini. Ini dia pertanyaannya. Kenapa harus si dia? Kenapa bukan teman kantor atau abang-abang kopi langganan yang senyumnya manis banget? Jawabannya, ternyata bukan cuma soal jodoh nggak akan kemana. Di balik perasaan kita itu, ada semacam software di alam bawah sadar yang lagi sibuk banget ngejalanin kodenya. Dan software inilah yang bikin radar kita cuma bisa nangkep sinyal dari orang-orang tertentu aja. Sekarang kita masuk ke teori intinya. Bagian 2, 3 sisi segitiga cinta. Tenang, ini bukan pelajaran matematika kok. Anggap aja ini salah satu peta paling jitu buat ngertiin cinta. Jadi ada seorang psikolog hebat namanya Robert Sternberg. Dia bilang, cinta itu strukturnya kayak segitiga. Supaya bisa berdiri kokoh, ia butuh 3 tiang penyangga yang kuat. Nah, 3 tiang inilah yang bisa kita anggap sebagai fondasi atau semacam source code dari algoritma cinta itu sendiri. Nah, ini dia 3 tiang saktinya. Pertama, ada kedekatan atau intimacy. Ini tuh rasa klik yang bikin kamu ngerasa bisa jadi diri sendiri seutuhnya, bisa cerita hal-hal aneh tanpa takut dihakimi. Kedua, ada gairah atau passion. Nah, ini bagian yang bikin perut rasanya geli, kayak ada kupu-kupu lagi konser, alias chemistry dan ketertarikan fisik. Terakhir, komitmen. Ini bukan cuma soal ganti status di sosmed ya, tapi soal keputusan sadar buat bilang, oke, yuk kita jalan bareng, bahkan pas kita lagi sama-sama nyebelin. Kalau 3-tiganya seimbang, hubungan itu udah kayak bangunan tahan gempa. Oke, kita lanjut. Bagian 3, jejak dari masa kecil. Kalau tadi kita udah ngomongin softwarenya, sekarang kita cari tahu siapa programmernya. Dan ternyata, programmer utama kita itu adalah pengalaman masa kecil kita sendiri. Coba deh lihat perbedaannya. Kalau dari kecil kita ngerasa aman dan disayang, baterai kasih sayang kita itu penuh. Hasilnya, pas gede kita jadi lebih gampang percaya dan terbuka sama pasangan. Tapi kalau baterainya sering kosong atau jarang di-charge, pas dewasa kita bisa jadi orang yang gampang cemas, takut ditinggalin, atau malah membangun tembok yang tinggi banget. Ini bukti nyata kalau berdamai dengan masa lalu itu bukan cuma kata-kata mutiara, tapi emang jadi kunci penting buat hubungan yang sehat. Oke, dari urusan hati dan kepala, sekarang kita turun sedikit ke urusan badan. Bagian 4, sains di balik chemistry. Apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh kita pas lagi salting parah ketemu si dia? Yuk kita bedah. Jawabannya simple. Tubuh kita itu ikut campur tangan, dan reaksinya seringkali lebih heboh dari yang kita sadari. Perasaan suka itu ternyata bukan cuma di angan-angan, tapi bener-bener reaksi fisik yang nyata. Nah, ini dia bukti-buktinya. Jantung tiba-tiba berdebar lebih cepat, pupil mata kita membesar tanpa sadar, dan otak kita langsung ngerilis ramuan cinta, yaitu hormon dopamin dan oksitosin. Efeknya, kita jadi ngerasa bahagia, senyum-senyum sendiri. Nah, itu semua kerjaan hormon-hormon ini. Dan ini nih yang paling keren, ada fenomena namanya sinkronisasi.
Saking nyambungnya, kadang detak jantung, bahasa tubuh, bahkan gelombang otak, dua orang bisa selaras, seirama. Ini bukan sihir loh, ini beneran sains. Jadi pas kamu ngerasa, gila kok chemistry-nya dapet banget ya? Sekarang kamu tahu, itu namanya sinkronisasi biologis. Oke, teori psikologi udah, biologi udah. Sekarang kita bawa pembahasan ini ke dunia modern, dunia swipe kanan dan swipe kiri. Bagian 5, frekuensi dan aplikasi kencan. Gimana sih algoritma cinta ini bekerja di era algoritma digital? Aplikasi kencan itu canggih banget. Mereka udah kayak mak comblang digital yang bisa nyocokin kita berdasarkan data. Entah itu karena sama-sama suka film horor atau sama-sama suka kopi pahit. Tapi kita harus ingat, aplikasi itu cuma bisa ngasih kontaknya. Buat bikin koneksinya bener-bener nyala, ya tetap butuh usaha manusia, komunikasi, kejujuran, dan emosi yang tulus. Nah, kita pasti sering banget kan dengar kalimat ini, cari aja yang sefrekuensi. Ini maksudnya apa sih? Emangnya kita pemancar radio? Tentu bukan ya, ini tuh sebuah kiasan, tapi kiasan yang dalam banget maknanya. Gampangnya gini, frekuensi itu adalah vibe kita. Getaran emosi yang kita pancarkan setiap hari. Kalau kita bawaannya positif, percaya diri, dan bahagia, ya kita cenderung akan menarik orang yang energinya serupa. Sebaliknya, kalau kita isinya cuma marah-marah, takut, dan pesimis, ya jangan heran kalau yang mendekat juga orang-orang yang begitu. Jadi ini bukan soal mistis, tapi soal cerminan dari diri kita sendiri. Oke, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin. Ada teori segitiga, jejak masa lalu, reaksi kimia di tubuh, sampai peran teknologi. Sekarang, waktunya buat bagian akhir. Jadi gimana sih semua ini bekerja? Ini dia rangkuman algoritma cinta versi praktisnya. Langkah pertama, dan ini yang paling penting, kenali dulu diri kamu sendiri. Apa yang kamu mau, apa lukamu, apa kebahagiaanmu. Udah beres? Lanjut langkah kedua, buka diri buat ketemu orang baru. Ketiga, pas berinteraksi, coba rasain baik-baik. Aku nyaman nggak ya? Aku bisa jadi diriku sendiri nggak di depan dia? Keempat, coba amati sinyalnya. Ada sinkronisasinya. Dan yang terakhir, kalau semua terasa pas, bangunlah komitmen secara sadar. Karena cinta itu bukan cuma soal perasaan yang meledak-ledak, tapi juga pilihan yang dibuat setiap hari. Jadi kesimpulannya apa? Cinta itu bukan kebetulan, bukan kayak menang undian. Cinta itu lebih seperti pertemuan antara dua orang yang sama-sama udah siap. Siap dengan dirinya sendiri, siap untuk berbagi, dan siap untuk tumbuh bersama. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Mungkin daripada kita sibuk mencari cinta di luar sana, fokus kita seharusnya adalah membangun diri kita sendiri dari dalam. Karena pada akhirnya, kita nggak perlu repot-repot mencari belahan jiwa. Kita hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri kita, dan cinta yang tepat dengan sendirinya akan menemukan jalan untuk datang. Keren kan? Nah itu dia Besti, jadi algoritma cinta yang benar itu butuh penerimaan diri, vibe yang sama dan kesabaran. Tantangan buat kamu yang masih mencari, coba perbaiki profil diri kamu yang asli dulu. Sekian dulu video kali ini, ya Bestia, tetap semangat dalam menyeting algoritma cinta kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan ingat, algoritma cinta boleh error, tapi vibe kamu nggak boleh bohong. Sampai jumpa di video self-improvement yang nggak tahu diri berikutnya. Bye!